Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bittaqwa wa nahana 'anil nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk terus mendalami ilmu agama ini, saling nasihat menasehati. Dan di malam ini kita memahami sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 145. Itu bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Kalau kita baca ini terjemahannya, sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah tempatkan nanti di hari akhirat di kerak neraka. Sambungan ayat, walan tajida lahum nasira. Bagi orang-orang munafik itu Allah enggak berikan penolong. Ada kata kunci di sini ini, fidarkil asfal minan nar. Terjemahan tadi keraknya neraka. Di mana letak kerak neraka itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, itu dia makna kerak neraka itu neraka yang paling bawah. Maka orang ini Allah tempatkan neraka paling bawah, di atasnya api, di bawahnya api. Ini dia makna tadi, fidarkil asfal minan nar. Lagi urumagun, namun di atasnya api, di bawah juga api, lagi tungkunya. Ini Allah tempatkan bagi orang-orang yang munafik. Di ujung ayat itu Allah berikan penegasan. Bunyinya walan tajida lahum nasira. Dalam kajian bahasa, kalau ada lan itu dia enggak pernah sama sekali. Dia maknanya lan. Tapi kalau lan belum, namun akan. Dan kemungkinan ini Allah berikan bantuan. Namun ini ayat Allah abadikan menggunakan kata lan. Makna lan, lam, nun. Lan dibaca. Maka ini maknanya dia, Allah tidak akan sama sekali memberikan bantuan bagi orang-orang yang munafik. Maka pertanyaannya, apa itu munafik dan siapa itu munafik? Semua orang beriman itu berharap jangan sampai Allah tempatkan dalam kelompok orang-orang yang munafik. Ini harapan semua kaum muslimin. Dan bahkan sahabat sangat takut kalau Allah tempatkan itu dalam kelompok orang-orang yang munafik. Contoh sebuah kisah sahabat ini, namanya dia Hanzalah al-Usaidi. Ini sahabat. Suatu ketika Hanzalah lagi duduk, datanglah Abu Bakar. Sahabat Bakar bertanya, "Kaifa haluk ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, apa kabarnya hari ini? Sehat? Terkibar? Padahal Abu Bakar memberikan pertanyaan basa-basi. Punah baurnya. Namun Hanzalah menjawab. Kata Hanzalah dalam hadis ini,
Qala Hanzalah nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah kamu munafik. Hanzalah kamu munafik. Abu Bakar terkejut. Sampai kata Abu Bakar, subhanallah. Ma waqa'alaka ya Hanzalah. Apa terjadi ya Hanzalah? Sampai Danu pegah bahwa Danu udah munafik. Nah kata Hanzalah, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, isma, dengarkanlah. Nakunu inda Rasulillahi yuzakkiruna bin nari wal jannah. Setiap kesempatan kita ini duduk sama Rasulullah, Rasul sabi-sabi ingatannya tentang surga, tentang neraka. Sambungan hadis, hatta ka'anna ra'ya ain. Saking jelas ini menjelaskan tentang neraka, tentang surga, seakan-akan nerakanya, surganya depan mata kita. Kata Hanzalah, walamma kharajna minhu, namun tak kalah kita meninggalkan Rasulullah, yang kita amalkan adalah apasnal azwat wal aulad. Kita menyakiti istri-istri kita. Kita menyakiti anak-anak kita. Sambungan hadis, wadai'at, dan banyak waktu kita buang sia-sia. Maka saya, kata Hanzalah, merasa bahwa lunyo termasuk kelompok orang-orang yang munafik. Kata Abu Bakar, iya Hanzalah, menyenekun laginya, menyakiti istri-istri kita, menyakiti anak-anak kita, banyak waktu terbuang sia-sia. Dropi lagi yang cik, kata Abu Bakar. Maka dua sahabat ini datang ke Rasulullah, menanyakan ini, betul enggak yang dimaksud ngomong munafik tadi termasuk orang-orang yang menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya, dan buang waktu sia-sia. Datang dua sahabat ini ke Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Hanzalah gepegah drowanyan kamu munafik. Kata Rasulullah, pakon. Namun Hanzalah menjawab, ya Rasulullah, ketika drone nepegah bak kamu tentang neraka, tentang surga, seakan dih bak kamu lagi nyo surga, lagi neraka. Namun Rasulullah melikut Rasulullah, kamu menyakiti anak kamu, kamu menyakiti inang-inang kamu, kamu buang waktu yang banyak sia-sia. Rasul bersabda, kata beliau, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, ya Hanzalah, lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau seandainya engkau ya Hanzalah selalu mengingat apa yang sampaikan tadi tentang surga, tentang neraka, lakunta khairan, engkau ya Hanzalah akan selamat selama-lamanya. Namun ketika engkau lupa, maka Rasulullah, ya Hanzalah, sa'atan, belajarlah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Maka sahabat sangat takut. Allah tempatkan masuk ke kelompok tadi orang-orang yang munafik. Maka pada malam hari ini ada buku di depan saya. Ini buku judulnya dia Mufsidatul Qulub, hal-hal yang merusak hati. Ada dua kitab ini. Satu lagi dia namanya dia A'malul Qulub, pekerjaan hati. Pengarang yang sama, Muhammad Saleh Al-Munajjad. Nah di kitab yang ini, merusak hati ini banyak dibahas tentang hal-hal apa saja yang merusak hati manusia ini. Satu lagi nanti obatnya, A'malul Qulub, apa saja nanti yang hati mesti kerjakan. Maka kalau nggak habis di malam hari ini, mungkin kita sambung di yang selanjutnya, insya Allah. Nanti kita akan mengkaji ini, siapa yang Allah maksud, yang Rasulullah maksud dengan munafik.
Setelah itu nanti bagaimana kita ini berusaha nggak termasuk kelompok yang munafik. Kalau seandainya hari ini banyak orang munafik, bagaimana seorang muslim mesti bersikap? Ini dibahas di satu bab dalam buku ini. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, Ibu kita bahas siapa yang munafik, nur ayat dan hadis. Kita pahami dulu apa itu munafik. Itu munafik ismu fa'il, orangnya. Secara bahasa, kata dasar munafik itu nifak, nifakun. Ini secara bahasa kata dasarnya dia nifak. Kalau munafik itu orangnya. Nifak kata dasarnya. Apa artinya? An-nifak al-ikhfa. Makna nifak menyembunyikan. Ini secara bahasa kalau begitu, makna nifak adalah menyembunyikan. Secara definisi syar'an, apa itu nifak? Izharul khair wa israrus syarr. Menampakkan yang God, menyembunyikan yang hana God. Maka seorang ulama Ibnu Jarir itu menjelaskan, itu kalau orang munafik nggak sama antara ucapannya dengan perbuatannya. Secara lisan dia mengaku bahwa dia orang beriman, dia orang bertakwa, namun dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak berpuasa. Maka ketika mengakui bahwa dia beriman, kalau begitu dia mengamalkan perintah Allah. Namun orang munafik itu, kata Ibnu Jarir, dia mengatakan beriman, namun amalannya, perbuatannya bukan seperti orang beriman. Contoh di Bangka kuno, ngaku dia beriman, sembahyang hana. Ngaku dia beriman, zakat hana. Ngaku dia beriman, puasa dan. Maka orang-orang yang ngaku beriman tadi nggak puasa, nggak zakat, nggak mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka orang itu termasuk munafik. Ini definisi apa itu nifak. Maka nanti ketika dikaji tentang nifak itu, nifak terbagi dua dia. Yang pertama nifak al-i'tiqadi, dan banyak ulama mengatakan bahwa ini nifak besar atau nifakul akbar. Apa yang dimaksud dengan nifak al-i'tiqadi? Dia ngaku-ngakunya beriman, namun dia tidak beriman. Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah tampakkan fi ahdi Rasulullah, seorang namanya dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini rajanya munafik. Maka dia mengaku lisannya dia beriman, namun hatinya nggak mengakui Allah, nggak mengakui Rasulnya. Nah kalau ini disebut dengan nifakul i'tiqadi, nifak besar. Yang kedua, nifakul amali. Nifak amali ini banyak para ulama mengatakan juga bahwa ini nifak kecil. Yang dimaksud dengan nifak amali, dia mengaku beriman tadi, mengakui ada Allah, mengakui ada Rasulullah, namun dia nggak mengamalkan perintah Allah, nggak mengamalkan perintah Rasulullah. Itu nifak amali. Ancaman Allah tadi menempatkan orang-orang munafik di keraknya neraka. Apakah hanya untuk nifak yang besar atau untuk nifak yang kecil? Para ahli tafsir itu nggak merincikan. Neraka keraknya itu untuk orang yang nifak besar dan kecil. Namun kalau begitu, maka
keraknya neraka tadi ditempatkan untuk orang-orang yang nifaknya besar, termasuk yang nifaknya kecil. Dan dalam kitab ini baik sekali ini disampaikan bagaimana sifat orang-orang munafik menurut Al-Quran dan hadis, bukan pendapat orang, bukan gepegah pengarang kitab. Namun langsung Allah menyebutkan ini diantara sifat orang-orang yang munafik. Nanti sekaligus kita mengukur, apakah kita termasuk orang-orang yang munafik yang Allah sebutkan nanti. Yang pertama itu kategori sifat orang munafik adalah maradul qalbi. Orang itu mengidap penyakit hati. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat ke-10 itu Allah abadikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Kalau begitu, kita yang hari ini mantong kegok. Orang punya rumah, kita yang susah. Orang beli mobil, tanya ribu. Artinya bahwa hati kita ketika itu mengidap penyakit. Maka yang yang iri, yang dengki, bagian dari munafik. Maka nanti kalau mau nanti di ujung ini dibahas bagaimana kita beru dalam kelompok lagi nya. Yang hari ini ada merasa di hati itu ada sakit ke lain. Yang Rasulnya perintah Allah Rasulnya tadi, maka orang itu mengalami penyakit hati dan dia termasuk sifat orang-orang munafik. Yang kedua, sifat orang munafik juga itu at-tam'u syahwani. Orang yang selalu berusaha memenuhi hawa nafsunya. Tamak. Namun tamak dengan nafsu. Yang selalu ini berusaha memenuhi hawa nafsunya, baik dari segi harta, kemuliaan dan seterusnya, maka itu pun juga bagian dari sifat orang-orang yang munafik. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu memberikan pendapat, ketika orang memenuhi hawa nafsunya, orang ini enggak menengok lagi mana yang syubhat, mana yang haram. Yang penting dia dapat memenuhi kebutuhan nafsunya. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang ketiga, sifat orang munafik juga itu adalah at-takabbur, kesombongan. Orang yang sombong, dia orang yang munafik. Bagaimana ciri orang yang sombong? Orang yang sombong yang pertama adalah katamal haq, menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, idza ubairi, melecehkan orang lain. Makanya dua sifat ini, melecehkan orang lain, menyembunyikan kebenaran yang hak, maka orang itu takabur. Maka orang yang takabur ini, yang sombong, yang angkuh ini, susah dimasukkan perasaan. Susah kita ajari. Susah buat kita ingat. Maka di antara hari ini, kenapa orang gak mau berubah? Ilmu sudah banyak, kaduha. Lega kalian kan? Pengalaman dah banyak. Kenapa gak mau berubah? Salah sabo. Sifatnya kenapa gak mau berubah adalah takabur, kesombongan. Yang kedua, orang gak mau berubah
itu dalam diri dia itu ada ujub. Apa ujub ini? Merasa dia sudah benar, merasa dia sudah baik, merasa dronyo kagoda berbuat yang terbaik. Ini pun juga susah untuk berubah. Yang ketiga, orang susah berubah juga adalah orang yang selalu merasa bahwa dia dizalimi. Lidolun kamu zalimi lun, pak kecil kamu zalimi lun, wagampung kamu zalimi lun. Yang ada kesalahan gop aja, kesalahan doang ada. Nah, ketika orang merasa dia terzalimi selalu, ini pun juga susah berubah. Pakon yang ada kesalahan gop, do yang salah ada. Faktor keempat, orang susah berubah itu yang mengidap penyakit hati tadi. Kenapa? Yang mengidap iri, dengki tadi. Yang gak baju, nggak pernah nengok diri sendiri, maka juga susah untuk berubah. Yang kelima, orang susah berubah juga adalah orang itu nggak mau berusaha untuk yang lebih baik. Kasih enak. Nah, jadi ini 5 faktor kenapa orang nggak mau berubah. Maka kelima-limanya ini merupakan sifat orang munafik. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, sebelum kita menyambung ini, mungkin ada pertanyaan. Kita sambung dulu ya. Selanjutnya ini, sifat orang juga yang munafik itu suka memperolok-olok ayat Al-Quran. Dia katakan begini, yang Al-Quran kan bukan yang dalam masjidnya. Al-Quran kan di Lauhul Mahfuz. Inna nahnu nazalna zikra wa nahnu lahafizun. Itu bunyi bahwa dalam tafsir Ibnu Abbas, Al-Quran yang Allah jaga di Lauhul Mahfuz. Dia katakan, menyukai lagi kanji, lagi dong, tapi gini. Ini contoh ungkapan juga memperolok-olok Al-Quran. Saya punya kawan, dia memang agak sedikit ilmiah. Jadi kalau katakan bahwa mesti menghormati Al-Quran, dia katakan kayak tadi, kepungan. Saya tanya, dan nama kalah, berapa makalah lu? Punya siapa? Kejubat lu, luncuk makalahnya, luntik makalahnya. Oleh kan gedung makalahnya, bengih banyak. Ini makalah lu, aku mau gedung lagi, tapi bengih banyak. Lalu kamu no, yang gedungnya kan uledran, kan ilmedran, kedah boleh dengan gedungnya. Adapun ilmu dah tak uledran, bengih banyak. Lembaga gaji. Sama lagi berusia Al-Qurannya. Ketika dia injak Al-Quran itu, walaupun berpahami bahwa Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz, namun tetap kami menghormati, menghargai Al-Quran itu tempatnya lebih tinggi. Namun orang-orang munafik tadi yang suka memperolok-olok Al-Quran, gegen laginya. Maka di poin ini, di antara sifat orang-orang yang munafik adalah orang yang suka memperolok Al-Quran. Itu Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 64. Sifat selanjutnya juga termasuk ini. Sifat orang yang munafik itu mukhadi'atullah. Dia berusaha menipu Allah. Padahal bukan dia menipu Allah. Allah menipu dia. Dan juga wal kasalu bil ibadat, orang ini malas beribadah. Itu Allah abadikan dalam surah An-Nisa 142 bunyinya, innal munafiqina yukhadi'unallaha. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah, wa huwa khadi'uhu. Sementara Allah lah yang menipunya. Sambungan ayat, wa idza qamu ila salati
qamu kusala. Orang-orang munafik diajak sembahyang, diajak beribadah, qamu kusala, malas sembahyang. Maka yang sembahyang itu munafik. Kalau yang sembahyang itu munafik, bagaimana yang tidak sembahyang? Wallahu a'lam. Ini Allah berikan. Idza qamu ila salati qamu kusala. Diajak dia sembahyang, namun yang munafik itu enggak mau. Terus yuraunan nas. Kalaupun dia sembahyang untuk menampakkan ke orang lain bahwa dia sudah sembahyang. Nadir minggu tiga menyuhan tu tiga uraya malaikat kok. Maka ketika orang malu takut ke manusia, enggak takut ke Allah, bagian sifat orang munafik. Diajak sembahyang, terus wala yazkurullaha illa qalila. Tidak mengingat Allah hanya sedikit. Maka sangat menarik sebuah kisah ketika seorang sahabat, namanya sahabat ini Al-Ala menjumpai Anas bin Malik. Jadi Al-Ala bin Abdurrahman ini masuk ke rumahnya Anas bin Malik. Anas Rasulullah baru saja selesai melaksanakan sembahyang asar. Namun kawan-kawan tadi, Ala bin Abdurrahman itu belum sembahyang asar. Geduklah ke rumah Anas bin Malik sambil bercengkrama menengok matahari. Lantas Anas berkata, "As-salaitumul asar." Wahai Abdurrahman, Al-Ala bin Abdurrahman, apakah awak dah kali sembahyang asar? Al-Ala bin Abdurrahman menjawab, belum. Kata Anas. Bayangkan. Maka orang ini sembahyang. Setelah Al-Ala bin Abdurrahman sembahyang, Rasul bersabda, kalau Rasul, tilka salatul munafik. Itulah sembahyang orang munafik. Kibar yajlisu yarkubu syams. Ketika azan berkumandang, masuk waktu salat, nah sembahyang ile. Geduk ile, gebegahaba ile. Menunggu waktu. Nah kalau dulu orang duduk memperhatikan matahari. Kalau hari ini duduk bak kedai kopi, ulai bak TV. Kalau TV, azan dah berkumandang. Dia sembahyangnya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yuakhiruna shalah an waqtiha, yang mengakhir-akhirkan salat dari waktunya. Pas subuh inda tulu'i syams, sembahyang subuh tak kala matahari terbit. Wal asru indal ghurub, sembahyang asar tak kala matahari mau tenggelam. Maka itu sembahyangnya orang munafik. Nah ketika dia sembahyang, apa yang dia lakukan? Yang kurunaha nakrol gurab, ada burung gagak suka matok minuman dan makanan. Ketika orang sholat bagak sujud le, itu pun juga salah orang munafik, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kenapa? Pengunjungnya la yazkurullaha illa qalila. Orang ini enggak berzikir, hanya sedikit. Apa maknanya? Bacaan sembahyang itu zikir. Maka orang yang sembahyangnya langsung turun naik, enggak baca dia bacaan sembahyang itu pun juga sembahyangnya munafik. Tahu bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengartikan tadi ayat An-Nisa 145 tadi. Jadi makna munafik bukan hanya berbicara bohong,
dipercaya, dia enggak menjaga amanah. Bukannya itu. Ini langsung hadis dan ayat menjelaskan. Maka orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat, itu pun termasuk orang-orang yang munafik. Selanjutnya, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan sifat orang munafik. Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman. Qala Nabi, barang siapa yang nanti di hari kiamat ingin Allah menjumpainya dalam keadaan muslim. Nanti hari akhirat Allah menjumpai kita ini dan kita dalam kondisi beriman dan muslim. Sambungan hadis, "Falyuhafid ala haula'i salawat." Maka orang itu hendaklah menjaga sembahyang yang 5 waktu. Haitsu yunada bihinna. Sembahyang yang waktu itu tak kala suara azan berkumandang. Sambungan hadis, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Fa innahunna min sunanil huda. Mendirikan sembahyang yang 5 waktu berjamaah itu adalah di antara sunnah-sunnah petunjuk. Sambungan hadis, walau annakum salaitum fi buyutikum. Kalau kalian sembahyang berjamaah di rumah kalian masing-masing, kata Nabi, la taraktum sunnata nabiyikum. Kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Ada orang azan berkumandang, kepala keluarga perintahkan istrinya, perintahkan anak-anaknya, yuk nemit ke sembahyang. Dia jadi imam, anaknya, istrinya likundro, nyuruh modro. Artinya orang itu benar nurut kita. Kebetulnya, kaibang sembahyangnya. Jemaah lah nyuruh modro. Namun ini ada menjelaskan orang itu meninggalkan sunnah Nabi kita. Sambungan hadis, lau taraktum sunnatan nabiyikum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, la dalaltum, kalian sesat. Kalau itu meninggalkan sunnah Nabi kita, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Sambungan hadis, wa ma min rajulin, dan barang siapa saja, yatahharu fayuhsinu tahur, dia bersuci, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sucinya, summa ya'midu ilal masjid, orang ini berangkat ke masjid. Sambungan hadis, berangkat ke masjid, illa kataballah lahu bikulli khutwah yakhtuha hasanah, maka setiap langkah ke masjid itu satu langkahnya Allah tulis kebaikan. Setiap langkahnya Allah tulis kebaikan. Semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak Allah tulis kebaikan-kebaikan. Sambungan hadis, wa yarfa'uhu biha darajat. Ketika orang tadi menyempurnakan berwudunya, berangkat kakinya ke masjid, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Allah angkat derajatnya. Maka kalau mau mulia, mau terhormat di sisi Allah, sisi manusia, datangilah masjid, sembahyang berjamaah di 5 waktu. Terus sambungan hadis, wa yahuddu anhu biha sayyi'ah. Fadilah yang ketiga, ketika orang melangkahkan kakinya ke masjid itu, Allah jaga orang itu dari kejahatan. Maka orang yang sering melangkahkan kakinya ke masjid karena Allah, maka orang itu terjaga dari kemaksiatan. Allah jaga dari kejahatan. Nabi menjelaskan,
wa yahtu biha sayyi'ah. Terus walaqad ra'aituna wa ma takhallafu anha. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dan semua sahabat di masa Rasulullah semua berjamaah. Wa ma yatakhallafu anha. Adapun orang-orang yang enggak mau berjamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq. Itulah munafik yang jelas munafiknya. Itulah munafik yang murni munafiknya. Makna bahwa sifat orang munafik juga yang enggak mau sembahyang jamaah. Dia sembahyang namun tidak berjamaah. Yang meninggalkan jamaah-jamaah tadi, ini hadis menjelaskan illa munafiqun ma'lumun nifaq. Itulah munafik yang jelas munafiknya. Sambungan hadis, walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini. Kami, kata para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, berjamaah itu ada yang sakit kami bawa ke masjid. Yang sakit pun ikut berjamaah. Bapak, Ibu, terlepas pendapat mazhab hari ini. Hanafi pegang mano, Syafi'i pegang mano, Maliki pegang mano, Hambali pegang mano. Ini hadis menjelaskan. Orang-orang yang meninggalkan sembahyang jamaah tadi, itulah munafik tulen. Kata hadis ini. Maka ini semakin tak kaji ini. Nyurbah dong. Yang kita anggap kita hari ini. Dan turun ngote. Nala kejak lego. Gua mungkin anak. Dan bikinnya kagak deh. Namun ternyata masih kelompok munafik kita. Sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang tegak berjamaah lego wate. Tinggal dia wate. Dalam pandangan kita, ini kagak. Betul, jika dibandingkan dengan orang yang enggak berjamaah, enggaknya. Namun, hadis dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa orang-orang yang enggak mau berjamaah itu, dan bahkan orang munafik, sembahyang jamaahnya itu maghrib dengan asar, nah jamaah sih munafiknya. Asar sama maghrib. Maka hari ini, yang kita jamaah maghrib mentong di masa sahabat, masa Rasul itu munafik. So pegang Abdullah bin Mas'ud tadi menjelaskan. Maka para sahabat ketika berjamaah semua berjamaah. Yang menarik, Rasul wafat di hari Senin setelah waktu duha. Nabi di subuhnya itu hari Senin itu masih setengah jamaah. Nabi sakit di hari Senin itu dan subuhnya itu Nabi masih sembahyang jamaah walaupun diangkat di papat sebelah kanan Fudail bin Abbas, sebelah kiri Ali bin Abi Thalib. Dua sepupu ini angkat Nabi ke masjid. Nabi pun masih subuhnya berjamaah dan setelah waktu duhanya beliau wafat. Kita pernah ambil kisah dahulu, kisah Sya'ban. Suatu pagi Rasul agak lama subuhnya menunggu sahabat Sya'ban. Karena sahabat tiap hari datang ke masjid 1 jam sebelum waktu dimulai. Namun di hari itu Sya'ban gak nampak. Sebetulnya, haukah Sya'ban? Semua sahabat geleng kepala gak tahu. Jadi menunggu subuh itu. Sampai riwayat Nabi menunggu sahabat ini agak lama. Namun Sya'ban gak kunjung datang. Nabi putuskan akhirnya terus sembahyang subuh. Namun setelah subuh Nabi kembali pada jemaah. Wahai para jemaah, siapa yang tahu mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat angkat tangan. Ana ya Rasul. Rasulullah antarkan saya ke rumah Sya'ban. Dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban perlu waktu 3 jam. Makna bahwa kalau Sya'ban hadir ke masjid 1 jam sebelum waktu sholat, bermakna Sya'ban berangkat 4 jam
ke masjid sebelum waktu. Kalau subuhnya jam 5.15, Sya'ban berangkat po 2 atau po 1 ke masjid. Tiap waktu, tiap hari. Kita hari ini rumah bina masjid. Dak hana gari na kereta. Dak juga dak na gari na kereta. Ini Sya'ban 4 jam dari rumah dia ke Masjid Nabawi jak mendapat. Jalan kaki. Namun setiap waktu Sya'ban mengamalkan sama jemaah tadi. Rasul ketuk rumah Sya'ban. Yang buka pintu istri Sya'ban. Rasul bertanya, betulkah ini rumah Sya'ban? Kata istrinya, betul Rasulullah. Rasul kembali bertanya, kemana Sya'ban subuh ini? Kenapa dia nggak ikut jemaah subuh? Kata istrinya, ya Rasulullah, berkelam Sya'ban sudah meninggal dunia. Sya'ban nggak ke masjid, nggak berjamaah karena meninggal dunia. Kita karena bola, kita karena kopi, kita karena mangat pegahaba. Maka yang lalai bak pegahaba buno, mangat tak kopi bak kedai kopi buno, lagak tak bola. Di kalangan buno meninggalkan sembahyang jamaah tadi enggak lebih dari orang-orang munafik. Kata hadis ini, kau lupa gak? Hadisnya bukan? Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ini panjang ini, dan masih banyak sifat orang-orang yang munafik. Silakan yang mau bertanya di segmen awal ini. Silakan. Orang yang boleh menafik, jadi orang yang kita dalam bidang ibadah, bidang takwa, yang kepribadiannya, ilmu lewat ada kampung menafik, dua bapak kebat mulai. Ya. Tadi. Ini pertanyaannya, ketika orang dahulu tanpa disadari berbuat seperti sifat orang-orang yang munafik. Namun setelah tahu ternyata inilah sifat orang-orang munafik, mungkin saja doa juga ruh kena. Apakah ada peluang tidak ketika orang-orang munafik ini kembali kepada Allah? Pertanyaannya, apakah Allah mau terima? Apakah Allah mau menerima pahala-pahala dari amal-amalannya? Maka Al-Quran surah An-Nisa tadi juga, tadi yang kita bacakan, orang-orang munafik Allah tempatkan di keraknya neraka. Itu ayat 145. Sambungan ayat artinya An-Nisa 146 bunyinya, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau bertobat. Mungkin selama ini meninggalkan sembahyang jamaah, mungkin selama ini sering mengakhir-akhirkan waktu sholat, mungkin selama ini kegok. Nah, di ayat ini Allah menjawab, kecuali orang-orang yang mau bertobat, mungkin berokon laginya dan dia mau bertobat. Terus wa aslahu, setelah dia bertobat, janji Allah, ya Allah, lu mulai uronyo, mulai malamnya ya Allah hanale, insyaallah mulai singo bungo dan seterusnya, lu akan selalu sembahyang berjamaah. Lu hanale ya Allah, mengakhirkan sembahyang ini. Wa aslahu, memperbaiki dirinya, mau nyabarakan kekena kegap, ini enggak ada. Ini dia makna wa aslahu wa tasamu billah, dan juga orang ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan tali Allah. Terus wa akhlasu dinahu, mengikhlaskan semua ibadahnya karena Allah. Konlek pelemah kegok, bukan lagi untuk cari pujian orang, mengikhlaskan semua amalan-amalannya itu untuk Allah, maka Allah
akan menghindarkan orang itu dari kerak neraka. Kalau begitu Pak Kecik, nah peluang dong. Alhamdulillah. Makanya awet kaji Pak Kecik, benar peluang tanya. Artinya begini, mungkin hari ini Pak Kecik umur kesekian. Nah, Pak Kecik pegang, lun keterlambat Ustaz. Hana. Yang terlambat adalah orang yang sudah berpisah ajalnya dengan jasadnya. Itu terlambat. Namun selama nyawa masih ada, napas masih ada, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita bertobat, wa aslahu wa a'tasimu billah wa akhlasu linillah. Maka untuk peluang itu Pak Gaji, ini An-Nisa 146 memberikan 4 syarat. Yang pertama ini, orang ini bertobat, alladzina tabu. Yang kedua, wa aslahu, mulai malam ini berjanjilah kita ini memperbaiki diri kita masing-masing. Yang ketiga, wa tasamu billah, pokoknya ini berpegang teguh terus dengan ayat-ayat Allah. Dan yang keempat, mengikhlaskan semua amalan kita ini karena Allah. Artinya bahwa kita jumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita bertegur sapa karena Allah, kita mengingatkan yang lainnya itu karena Allah, bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Maka setiap langkah kita ini itu dijaga oleh malaikat. Maka amalan hari-hari kita ini bernilai ibadah kalau kita amalkan karena Allah. Jumpa dengan kawan karena Allah niatnya, Allah berikan pahala. Namun jumpa kawan bukan karena Allah niatnya, nggak dapat apa-apa. Ketika seorang imam, contoh pegawai negeri, berangkat dia kerja, menunaikan tugasnya pagi hari itu. Kalau berangkatnya dia menunaikan tugasnya karena gaji di akhir bulan, dari awal bulan, orang ini hanya mendapatkan gajinya. Namun, tak kala dia keluar rumah dan niatkan ini berangkat karena Allah, maka Allah berikan 2, gaji mangkahak bro. Allah tambah lagi dengan pahala-pahalanya. Maka setiap kebaikan yang kita amalkan karena Allah, niatnya dia bernilai ibadah. Ketika membahasnya tentang Jumat dan kembali mengulang, mengganti berarti bahasa tepatnya, mengganti dengan zuhur. Apakah ini termasuk munafik? Ketika kita bahas ini, kenapa orang mengulang Jumat dengan zuhur? Sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Namun kalau kita mau jujur, ini kan pendapat. Artinya bahwa mesti 40 orang satu kecamatan, satu masjid, ini kan pendapat. Kitab 4 mazhab menjelaskan, tidak ada hadis yang kuat, hadis yang jelas menjelaskan tentang bilangan 40, tentang satu kota, satu kecamatan, satu masjid. Tidak ada. Kalau begitu, perintah Allah adalah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Dirikan sembahyang Jumat. Nah, yang jadi masalah apa adalah apakah orang yang menambah-nambah ini munafik? Yugo jawabnya. Yugo jawabnya. Maka di antara sifat orang yang munafik adalah at-tahakkum ila taghut, berhukum dengan hawa nafsunya. Berhukum dengan hawa nafsunya. Nah, ketika orang berhukum dengan hawa nafsunya, kita lemparkan atau kita bacakan ayat, kita bacakan hadis, orang ini tutup telinga. Kamu hanya perlu ayat, kamu hanya perlu hadis, kamu kasih, mungkin tak mengenal kamu. Nah, kalau ini terjadi, orang nggak lagi percaya dengan ayat Al-Quran, nggak lagi percaya dengan hadis, maka itu pun juga sifat orang munafik.
Bantu pegang ayat, bantu pegang hadis kuno. Apakah indah dulu kamu anak ibu jabrokat? Tetap dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Maka ketika Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi untuk beriman, orang-orang Yahudi jawab hal yang sama. Wahai Muhammad, kamu nak berdiri kamu kati nenek moyang kamu Yakub barakat. Itu Allah abadikan dalam Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a dan seterusnya. Maka orang-orang jawab hari ini, kamu hendak berdiri ayat, hendak berdiri hadis, kasih menyampu indah tukumpurno barakat. Maka itu pun juga bagian dari sifat orang-orang munafik. Seterusnya, sifat juga orang munafik adalah al-ifsadu bainal mu'minin, suka membuat kerusakan di antara kaum muslimin. Apa maknanya? Orang ini membawa obor permusuhan, obor fitnah, bah kampungnya karu. Nah orang ini susah. Kalau kampung itu aman, kompak, tentram, susahnya. Namun senang banyak, punya kampungnya mulu. Kampung itu ribut, saling menyalahkan, menyuji saling bunuh-bunuh, yang enggak ada. Menuduh kenan, maka itu pun juga sifat orang-orang munafik. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran At-Taubah 47 tentang bagaimana orang-orang munafik itu suka perpecahan. Kalaupun jujur lagi tadi, pendapat yang mengatakan mesti 40, mesti dari satu masjid, semua mengatakan bahwa makruh sembahyang Jumat, sembahyang zuhur didirikan di tempat di situ ada Jumatnya. Kenapa makruh? Yang pertama, menimbulkan kebencian antara kaum muslimin. Yang kedua, dikhawatirkan orang nggak suka lagi Jumat. Kepulang Jumat memang karena luhur. Maka kita Syafi'iyah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi jilid keempat 412 itu mengatakan bahwa yang beranggapan enggak sah Jumatnya juga makruh mengganti dengan zuhur berjamaah. Kalau kita memahami enggak sah Jumatnya ganto kedoro, bukan berjamaah. Kenapa alasan Imam Nawawi dalam kitab itu? Yang pertama, ini adalah akan menempatkan kaum muslimin ini pada atuhmah saling kebencian. Ya jikalau. Yang kedua, dalam kitab dilakukan juga at-targhib an-Jum'ah. Dilarang ini mendirikan jamaah zuhur setelah Jumat, itu nanti ada anggapan bahwa orang ini Jumat hanya berlele. Ya kata lu. Ini kalau kita mau jujur. Kalau baca hasil kita Syafi'iyah. Maka jikalau ada berpendapat mengikuti pendapat tadi silahkan. Namun jangan menimbulkan kebencian antara kaum muslimin, jangan menimbulkan perpecahan, dan tadi juga jangan sampai ini perbuatan itu anggapan Jumat nggak perlu lagi. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Ketika suara azan berkumandang, mengajak kita ini untuk sembahyang berjamaah. Ada orang nanti datang ke menasah, datang ke balai-balai. Ya. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, ma fauqal isnaini jamaah. Di atas yang dua itu jamaah. Maknanya, ketika orang salat 3 orang itu berjamaah. 3 orang berjamaah. 4 orang berjamaah. 5 orang berjamaah. Namun kalau dipilih, mana pilihan? Di sebuah tempat sembahyangnya 100 bro. Di sebuah tempat 5 bro. Mana yang banyak pahalanya, maka yang 100 dia banyak pahalanya. Yang pertama tadi mengatakan bahwa nyabangan
menyebut dengan sebuah cerita juga yang menarik. Seorang sahabat itu Allah abadikan dalam Al-Quran juga kisahnya. Kalau Bapak sering baca ini, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini kisah seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Maka Abdullah ini karena dia buta, dia minta keringanan, minta rukhsah. Ya Rasulullah, saya ini orang buta. Walaysa hunaka man yaquduni ila masjid. Saya udah buta Rasulullah, juga hanauru yang menuntun lun jauh masjid. Apakah boleh saya Rasulullah sembahyang di rumah? Kata orang buta ini. Kata Nabi, di awalnya boleh. Ingat orang ini buta. Namun tak kala Abdullah bin Maktum membalikkan badannya mau mengingat Rasulullah, Rasul kembali panggil. Ya Abdullah, hal sami'tan nida'a, apakah engkau mendengar suara azan? Yang buta ini menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Rasul kembali bersabda, la salata li jiranil masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang atau gak sempurna sembahyang tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau begitu, ini hadis juga menjawab. Ini misal, Pak Kesirada jak ulang baru, azan ulang baru. Kalau begitu, Pak Kesirada menjawab azan di baru itu. Karena masih wampung ini, masih wampung gak biwate, kayak gimana? Kalau begitu, yang dimaksud dengan tetangga masjid. Nah, tadi hadis tidak sempurna tetangga masjid kecuali sembahyangnya di masjid. Apakah maksud tetangga masjid ini rumahnya di masjid, rumah di likut masjid atau liku masjid? Ini hadis menjawab man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengarkan suara azan. Kalau begitu, barang siapa saja mendengarkan suara azan, maka dia tetangga masjid. Jawablah azan. Cara menjawab azan adalah datangi dari mana sumber azan itu. Maka secara hukum fikih dari Mawon, ketika orang sholatnya di balai berjamaah, di manasah berjamaah, itu sah sembahyangnya. Namun orang ini nggak mendapatkan fadilah jauhnya melangkahkan kakinya ke masjid. Semakin jauh kita ke masjid, semakin banyak kebaikan yang Allah berikan. Hari ini yang menjadi masalah lagi, hampir rata masjid yang lengkap. Entah itu Jumat, itu saf pertama kosong. Banyak orang duduk di saf kedua dan seterusnya. Juga untuk azan saling nunggu-menunggu. Bunyi hadis, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa sawfil awwal." Kalau orang tahu apa fadilahnya suara azan dan fadilahnya di saf pertama, lastahamu. Orang ini akan berlomba-lomba dan ujung-ujungnya dia akan diundi. Semua mau akan diundi untuk mendapatkan saf pertama. Apa fadilahnya? Yang pertama, ini muazzin yang azan di masjid. Yang pertama, atwalun nas unukan yaumal qiyamah. Orang yang sering azan di masjid itu nanti di hari kiamat dia orang paling panjang lehernya. Kenapa panjang? Allah mudah mengenalinya. Kita hari ini jak bupati, jak gubernur, tak tidur. Kita bangga kenal bupati, kenal pejabat, kenal ini, kenal ini. Ini kenal dengan Allah. Maka orang muazzin itu, fadilah yang pertama, orang itu dikenal oleh Allah SWT. Yang kedua fadilahnya, tufaru dzunub mada sautihi. Semakin tinggi suaranya, semakin panjang suaranya,
sepanjang itulah Allah ampuni dosa-dosanya. Bagaimana? Yang ketiga, semakin banyak orang mendengarkan suara azannya, semakin banyak saksi dia di hari kiamat. Betul ya Allah, simpulan azan, hai kamu sembahyang. Namun hari ini kita tak tolak dan azan, nggak mau azan, nggak tahu fadilahnya. Kau tahu ini semua kita nih bah dengan azan, dan ujung-ujungnya mesti diundi. Ini kan fadilahnya. Terus yang mengisi sah pertama itu bunyi hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang di saf pertama. Kalau Allah berdoa, malaikat berdoa, dikabulkan tidak? Pasti dikabulkan. Bukankah Allah terima doa kita? Maka ini fadilahnya. Yang dua saf pertama itu Allah dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang itu. Kalau Allah berdoa, malaikat berdoa, pasti Allah ijabah. Dan kita hari Jumat saf pertama kosong. Pedah weh. Ya gua udah mulai khutbah kaum muslimin, tolong isi saf depan. Pedah weh. Artinya bahwa kita nggak mau Allah doakan kebaikan. Maknanya bahwa kita nggak mau kebaikan. Lembah laginya. Nah, bah laginya termasuk sifat orang yang munafik. Lembah laginya. Gak mau yang lebih baik. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Lebih afdalnya tajak masjid. Walaupun jauh, semakin jauh semakin baik. Namun juga bermakna bukan berarti nggak sah jamaahnya di menasah. Artinya sah juga. Artinya ketika orang mengamalkan perintah tadi, sembahyang jamaahnya di menasah, itu pun juga sudah mengamalkan perintah Nabi. Artinya bahwa sembahyangnya berjamaah. Namun yang masalah kita hari ini, azan di menasah, azan di masjid, tajak kon bak masjid, kon bak menasah, bak kedai kopi. Ini masalah kita hari ini. Atau ada hari ini perbu mengatur bahwa setiap azan ini semua toko-toko kedai kopi tutup. Iya, tak kalah azan berkumandang, kedai kopi tutup. Namun orangnya nggak keluar dari kopi itu. Mantul kedai kopi. Ini kan mengamalkan perbukan nih peraturan bupati. Azan zuhur, azan maghrib, kedai kopi itu kayak itu punya perlu dengan aturan perbu. Namun nggak patuh pada Allah. Artinya penghuni kedai kopi itu mantap kopi dalamnya. Kok bayang nih? Ini dia maknanya bahwa takut kepada manusia, nggak takut pada Allah. Kalau begitu, yang seperti ini nggak lebih juga termasuk orang-orang yang munafik. Karena di antara sifat orang-orang yang munafik tadi adalah takut kepada manusia, nggak takut kepada Allah. Dalam kajian kitab, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ini dia maknanya tadi. Ketika azan berkumandang kedai kopi itu, namun gak ingat hana duit dari kedai kopinya. Itu Allah abadikan dalam surah An-Nisa 108 yang bunyi saya bacakan, yastakhfuna minan nas. Orang-orang munafik itu malu sama orang, takut sama orang. Sambungan ayat, wala yastakhfuna minallah, namun mereka enggak takut kepada Allah. Termasuk yang punya kedai kopi juga. Bukan kedai kopi, perbu. Aturan lagi itu menurut tetap pakai kopinya, ngopi sih. Kok jangan masjid nih? Ini dia maknanya bahwa yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Itu diantara sifat orang munafik yang Allah tulis di An-Nisa 108. Maka Pak Haji, semakin tak kaji ini,
Semakin lulu aja. Silakan. Gimana? Oh iya. Ini pertanyaannya adalah kalau seandainya ada mungkin ini level-level kemungkaran atau pangkat-pangkat lagi polisi ya tentara, pangkatnya nyosor seterusnya gitu kan. Atau mungkin jabatan pangkatnya mungkin dari kecil camat, bupati, gubernur, presiden laginya mungkin. Mana yang lebih besar? Pangkat orang syirik dengan pangkat orang munafik. Maka secara hukum ini yang pertama syirik. Karena syirik ini dosanya Allah enggak ampuni. Namun yang munafik mestinya peluang tadi. Illal ladzina tabu, yang mau bertobat, wa aslahu. Artinya levelnya bacot di bawahnya. Yang tinggi pun tinggi yang syirik munafik sih. Namunnya level bawahnya bacot. Namun hari ini bahwa yang kita kaji malam hari ini tanpa kita sadari kita ternyata nggak lebih dari orang-orang munafik yang selama ini kita sudah berbuat, sudah beribadah. Setelah kita kaji ini, maka inilah yang disebut dengan an-nifaqul amali, nifak yang tanpa disadari. Kemunafikan yang kita kerjakan, namun kita nggak sadar bahwa itu bagian dari sifat orang-orang yang munafik. Maka ini jadi Pak Gaji, kalau kayaknya mana lebih tinggi pangkatnya, maka syirik lebih tinggi di atas ini sedikit. Secara hukum, yang sembahyang berjamaah di menasa, yang berjamaah di masjid itu sah. Dan juga dua orang ini sudah mengamalkan sunnah Nabi, mendirikan sembahyang fardu itu berjamaah. Yang jadi masalah adalah orang itu nggak mau datang ke masjid, bahkan hanapah ini. Ini yang masalah. Kenapa tadi di antara sifat orang munafik tadi ada penyakit hati, kebencian pada orang lain, dan bencinya bukan karena Allah, bencinya karena nafsunya. Ini contoh. Pak Rusli mungkin di masjid ialah bersembahyang tahiyat daro dan lain-lainnya. Nah udah buka anda, udah najah di masjid ialah pokok, lagi sembahyang. Artinya apa dia? Enggak datang ke masjid, jakwalain karena ada kebencian. Ini enggak boleh. Namun secara hukum tadi asal jemaahnya di menasa di masjid itu sudah mengamalkan perintah Nabi mendirikan sembahyang fardu berjamaah. Namun jangan diikuti pemilihan tempat tadi karena ada unsur kebencian hal yang lain. Kamu kan? Kejelas kan? Lagi ada. Saya kejelas. Namun seandainya nak unsurnya, maka juga lebih dari munafik sih. Misal, pokok nak menasa gunung, ini kayak bang, ayah masjid telat, nyantuk, anak telat. Nanti kita kaji ini, apa obat munafik ini? Bisa sampainya ruh ke dalam orang munafik ini kaji juga dalam kitab ini juga banyak halamannya ini. Allah Rasulnya mengajarkan juga. Kita ini mengobat diri kita sampai ruh dan nyonya dalam kelompok orang-orang yang munafik ini. Maka lebih ke depannya mudah-mudahan kita kaji kode. Hari ini kita kaji masalah hari ini. Siapa yang munafik itu? Laginya. Nah ke depan kita kaji adalah bagaimana cara kita ini sampai tanya ruh dalam kelompok munafik ini. Maka itu kita kaji insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf malam hari ini. Yang penting kita menyadari bahwa kita juga kalau kita jujur ini di masing-masing bahwa kita enggak lebih dari orang-orang yang munafik. Mohon maaf tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.